Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas tentang komen kita, dengan komen orang-orang yang ada di sosial media warganet tentang sebuah kasus. Kali ini kita ambil kasus tentang wacana untuk mempermanenkan PJJ meskipun setelah COVID-19. Jadi dari Menteri Kemendikbud itu ada wacana bahkan ingin PJJ ini berlangsung walaupun COVID telah berlalu nanti. Teman-teman bisa lihat penjelasan beliau di Tribun, juga di YouTube atau di Kompas masih ada kalau belum. Kita baca komen pertama dari Evi Riyakawati. Beliau bilang begini, salah pilih menteri Pak Presiden ini. Kemon resafel aja Pak Pres. Saya sebagai ortu sudah tidak tahan melihat anak-anak hanya bermain, guru hanya beri tugas tanpa menjelaskan, buku tak fungsi, hanya Google dan YouTube yang bisa kasih penjelasan. Kalau begitu tidak perlu adanya sekolah resmi sekalian. Pembodohan generasi penerus, jangan jadikan pandemi sebagai alasan yang tak berujung. Apakah pendidikan itu layaknya bisnis? Jadi beliau juga seolah-olah menganggap ada indikasi ke bisnis begitu, seolah-olah pandemi ini jadi alasan. Kemudian beliau nggak nyampe situ, namanya orang tua kan panjang ceritanya ini. Lalu guru sudah tidak ada fungsi, kalau gitu percuma sekolah-sekolah dibangun bagus-bagus, atau dihuni makhluk lain bro. Nah makhluk lain ini bapak alam entah siapa, karena nggak ada orang pula ya kan yang belajar benar. Semoga Tribun menyampaikan semua komen yang sebagian besar tidak menginginkan dari ini. Ini kayaknya dari mak-mak nih. Dan beliau bilang orang tua dari murid. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Saya juga nggak akan bacakan semua komentar. Dari Andre Iki. Beliau bilang begini, Pak, pendidikan jangan disamakan dengan GoFood, GoRide, GoClean, dan GoCar dong. Yang apa-apa bisa dari rumah. Apa Anda tidak memikirkan nasib anak yang jauh di pelosok? Banyak sinyal belum masuk, banyak anak-anak yang belum mempunyai gadget. Tapi ya silahkan aja kalau memang mau memfasilitasi itu semua. Kepala pula ini kan. Alat juga, nggak semua bisa di rumah. Ini nasihat. Ada dari Dwi Mirisa. Beliau curhat, kasihan mak, saya banting tulang tiap hari beliin kuota. Mak tiap hari beli kuota, pakai emot nangis pula itu. Ini yang selanjutnya ada Ade Putri. Sekalian Pak, jangan lupa fasilitasi anak-anak yang nggak mampu beli HP atau laptop. Terus buat daerah-daerah yang nggak punya jaringan internet, tolong difasilitasi juga biar ada jaringan internetnya. Jadi Pak Menteri itu kalau mau buat itu, kata beliau, belikanlah orang yang nggak bisa beli HP, gadget itu atau laptop. Jaringan-jaringan pun semua di seluruh daerah dibuat. Oh, dari Epic Erox. Beliau lebih ngeri lagi dibilangnya. Mundur aja kamu Pak, bikin susah orang aja. Kepala kali begini dia kan. Dari kakak Kiki. Pak Nadiem enak segala fasilitas ada, Anda tidak memikir orang kecil sepertiku. Jangankan buat beli laptop, HP canggih, kuota. Saya tinggal di Gubuk Reot, juga numpang di tanah orang buat makan ngutang sana sini. Terus bagaimana caranya anak-anak saya bisa mengikuti belajar online? HP
juga odong-odong, asal bisa buat komunikasi. Tolong perhatikan juga nasib anak-anak kami. Kami sudah susah, jangan dibikin makin susah Pak. Luar biasa kan? Sakit mungkin hati. Udahlah, tinggal digubuk pula, tiba-tiba dituntut pembelian yang luar biasa. Kemudian Ronggo Lawe begini, gak usah sekolah, beli ijazah aja selesai. Sekolah bukan sekedar menuntut ilmu, tapi juga bersosialisasi, berorganisasi. Menteri Gojek dipakai, ya begini, pakai ketamu ya. Yang selanjutnya dari Muhammad Arsyad. Dia bilang gini, pasangin wifi di rumah gue, beliin HP iPhone 11 buat belajar, gak pakai koma. Beliin HP iPhone 11 buat belajar, titik, gak pakai koma. 11 perlu untuk belajar. Mungkin perlu cas-casan nanti ya, biar gak panas HP-nya, ganti satu. Dari Suri Salbi, saya nanya aja tuh menteri bikin kebijakan. Ingat Bapak bukan lahir di Indonesia, jangan semena-mena. Wah, bawa kelahiran nih sekawan. Jeffrey 28, dia bilang gini, ini agak sopan, yang terhormat Pak Menteri. Asik. Maaf, saya masukkan kalau bisa untuk uang sekolahnya ada kebijakan dari pemerintah untuk sekolah yang swasta, dan kalau yang negeri sudah free ya. Terima kasih. Yang swasta itu kan bayar tuh, online tambah paket bayar juga kan. Dia minta di-free-kan, dikasih juga jatah sepadan pembiayaan untuk sekolah swasta agar bisa mem-free-kan sekolah. Jadi yang terakhir dari Cah Alim. Gara-gara corona, peraturan ikut-ikutan tertular virus, mungkin virus ini maksudnya. Korban tetap rakyat kecil. Di sahabat-sahabat sekalian, komen-komen tadi itu adalah bukti keresahan masyarakat terhadap apa yang terjadi dengan negara kita hari ini, terutama yang kita bahas hari ini, dunia pendidikan. Kalau saya kayak mana gitu tanggapannya kalau ini berlangsung? Hampir sama dengan yang disampaikan mereka, karena kita langsung berinteraksi dengan kondisi di lapangan. Kalau misalnya sebagai guru nggak enak juga loh Pak Bu, orang tua murid itu ngajar di kondisi yang sekarang. Lebih tenang hati itu ketika berjumpa dengan murid-murid kita. Jadi kalau dianggap guru masing-masing tugas itu sebenarnya itu mungkin sebagian guru yang gelarnya guru, simbolnya guru, tapi jiwanya mungkin bukan jiwa pendidik. Dan itu lumrah terjadi di beberapa guru, tidak mayoritas seperti itu. Kalau misalnya ada yang bilang semua jaringan harus ada nggak bisa juga begitu. HP dikasih sama anak-anak saja, dikasih luar biasa, tiap hari main game. Apalagi ada kuota internetnya, bisa-bisa satu hari itu habis kuota internet 22 GB, 50.000 untuk itu saja. Berapa itu 50.000 kali 30 hari atau 20 hari aja, 1 juta. Lebih mahal daripada uang SPP anak-anak kita. Jadi ini juga mungkin harus, ya nggak wajar, nggak masuk akal, apapun ceritanya nggak masuk akal. Banyak solusi-solusi. Kalau misalnya COVID ini berlangsung, banyak solusinya. Dibuat misal sekolah gratis. Kalau misalnya ya virtual, masalah penjelasan minimal pendidikan akhlak itu secara langsung difasilitasi oleh negara. Karena kita butuh pendidikan moral, berinteraksi dengan mereka. Dengan standar COVID, kalau memang masih betul-betul ada COVID ini. Ya, kawan-kawan juga mungkin sahabat-sahabat sekalian punya komentar tentang masalah ini. Silahkan, karena ini memang
konten yang bahas tentang komen-komen kita. Jadi silakan masing-masing kita punya pemikiran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.